Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dikarunia rahmah, maghfirah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur tidak henti-hentinya kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam kenikmatan yang diberikan kepada kita. Salah satunya adalah kita pada pagi hari ini masih dimampukan untuk bisa menjalankan sholat subuh secara berjamaah dan kemudian mengikuti majelis ilmu yang mudah-mudahan juga akan memberikan tambahan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita insyaallah akan kembali mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an. Yang kali ini saya ingin mengambil satu surat di dalam juz amma. Suratnya pendek ya, dan mungkin semua kita sudah menghafalnya dan mungkin juga sering kita mendengarnya, tetapi jangan-jangan kita belum bisa memaknai dan memahami kandungan nilai yang ada di dalamnya, yang padahal itu sangat luas dan sangat dalam sekali. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam juz amma ya, di dalam Al-Qur'an bahkan secara umum setidaknya ada 3 surat, yang 3 surat itu fokus kandungannya adalah terkait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 surat itu apa saja? Yang pertama adalah suratul duha, surat ad-duha, yang mana Allah Subhanahu wa taala dalam surat ad-duha itu, setelah Allah bersumpah dengan waktu duha, kemudian waktu malam, ya, wadduha wal laili idza saja. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang datang setelah itu menceritakan semuanya tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua adalah surah Al-Insyirah. Sama juga dengan surat Ad-Duha, tidak ada orang lain yang disebutkan di dalam surat itu kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun penyebutannya dengan kata ganti, dengan dhamir ka, Anda, engkau. Wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dan seterusnya. Itu semua ka di situ ya. Kata ka, dhamir ka, ya, Anda, engkau, itu adalah merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dengan surat Al-Insyirah, semua kata ganti di situ. Karena apa? Karena Rasulullah itu laqad ghufira ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa Nabi Muhammad, kesalahan-kesalahan Nabi Muhammad yang telah lalu maupun yang akan datang. Dan tipologi dosa itu selalu angqadha adh-dhahr, dia memberatkan punggung kita. Jadi dosa yang kita lakukan itu pasti akan menjadi beban kita, beban moral, beban psikis ya, beban psikologis ya, dan juga nanti di akhirat menjadi beban yang akan memberatkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad SAW itu sudah dibebaskan oleh Allah dari segala dosa, diampuni dosa-dosanya. Nah, pertanyaannya, apa Nabi Muhammad itu punya dosa? Apa Nabi Muhammad itu bisa melakukan kesalahan? Nah, ini para ulama menjawabnya bahwasannya bagi seseorang yang kualifikasinya seperti Rasulullah SAW, itu hal-hal yang khilaful aula, sesuatu yang tidak utama, itu sudah dianggap sebagai dosa.
ya, sesuatu yang kesalahan, padahal kalau kita sifatnya hanya bukan memilih yang terbaik, itu sudah dianggap sebagai kesalahan, sudah dianggap sebagai dosa. Dan Rasulullah SAW, ya, kalau kita baca misalnya beberapa kejadian yang terjadi terhadap beliau, itu misalnya beliau suatu ketika memalingkan wajahnya dari seorang yang buta yang ingin mendapatkan pengajaran dari beliau, karena beliau menginginkan saat itu untuk lebih fokus kepada kaum elit Quraisy. Karena apa? Karena dampak kalau mereka masuk Islam itu dampaknya jauh lebih besar bagi umat ini. Tapi kemudian Rasulullah SAW ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Abasa wa Tawalla itu. Ya. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya Rasulullah SAW itu, kalaupun beliau ya, memilih satu sikap yang bukan yang terbaik, itu secara langsung Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan segera menegurnya dan meluruskannya kembali kepada jalan yang terbaik. Karena apa? Karena tadi ya, wa wada'na angka wisrok, dan kami telah melepaskan darimu wahai Nabi Muhammad wisroka, bebanmu yang membebani, yang memberatkan punggungmu ini. Nah Rasulullah SAW ya, itu juga dari awal, kalau kita baca surat Al-A'la misalnya, itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala sudah dimudahkan kepada kemudahan. Wa nuyassiruka lil yusra. Ya. Ini beda lagi dengan Nabi Musa tadi. Nabi Musa itu meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dilapangkan dadanya, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, dan mudahkanlah untukku urusanku. Tapi Nabi Muhammad SAW sebelum beliau meminta itu sudah wa nuyassiruka lil yusra, dan kami memudahkan untukmu kepada kemudahan. Dan tentu saja ya, kemudahan dan beban, kemudahan yang sudah Allah berikan kepada Nabi Muhammad, beban yang sudah Allah bebaskan dari Nabi Muhammad, itu juga berarti adalah kemudahan bagi umatnya dan pembebasan sejumlah beban yang juga seharusnya ditanggung oleh umatnya. Karena itu agama ini, ya, Islam ini memiliki ciri al-yusr. Salah satu ciri daripada Islam, ya, salah satu ciri daripada risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW itu adalah adanya al-yusru, kemudahan-kemudahan. Kalau kita lihat syariat Islam itu isinya adalah kemudahan-kemudahan. Ya. Ad-dinu yusrun, ya, agama ini mudah, dan itu adalah bagian dari kemudahan yang Rasulullah SAW terima dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga pembebasan beban yang juga Rasulullah SAW terima dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada banyak sekali makna yang bisa diambil dari ayat ayat yang kedua dan yang ketiga ini, ya. Alladzi anqadha dhahrak, ya. Nah, kemudian ayat yang berikutnya, wa rafa'na laka dzikrak, ayat yang keempat, ya. Dan kami telah tinggikan bagimu penyebutanmu, ya. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami, kata Allah Subhanahu Wa Taala, telah meninggikan bagimu penyebutanmu. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwasanya Rasulullah SAW itu namanya telah dinaikkan, ditinggikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan apa? Misalnya dalam syahadat, ya, nama beliau adalah nama yang disandingkan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Jadi nama Nabi Muhammad SAW ditinggikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan salah satunya membersamakan nama beliau dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap syahadat yang kita baca. Kemudian nama beliau senantiasa juga disebut dalam panggilan adzan, dalam setiap sholat kita, dan seterusnya dan seterusnya. Ini, ya.
Demikian pula Allah Subhanahu wa taala ketika memanggil Nabi Muhammad SAW, itu tidak ada panggilan yang langsung menyebut namanya. Jadi kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, semua ayat yang memanggil Nabi Muhammad yang bersifat panggilan, itu tidak ada yang menyebut nama Muhammad langsung. Enggak ada yang kalimatnya ya Muhammad, itu enggak ada. Padahal Allah Subhanahu wa taala kalau memanggil nabi-nabi yang lain itu dengan namanya, ya Musa khudhil kitaba biquwwah, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah, atau ya Zakaria ini dalam surat Maryam itu saya lupa ayatnya. Tapi intinya adalah semua nabi-nabi yang lain ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil namanya, memanggil mereka, maka Allah Subhanahu wa taala menyebut namanya langsung. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi Muhammad, memanggil Nabi Muhammad, tidak pernah Allah Subhanahu wa taala menyebut ya Muhammad. Kalaupun ada kata Muhammad itu disebutkan dalam Al-Quran, itu bukan dalam konteks pemanggilan. Allah Subhanahu wa taala ketika memanggil Nabi Muhammad itu selalu dengan menggunakan ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika, fa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Wahai nabi, bukan wahai Muhammad, wahai nabi. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul. Ya, dan seterusnya. Ya. Jadi ini salah satu bentuk di mana Allah Subhanahu wa taala meninggikan nama atau penyebutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat berikutnya, fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya berserta kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama, bukan setelah ya. Ma'a itu artinya ya bersama. Fa inna ma'al usri yusra, ya. Dan fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Kemudian diulang lagi, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama atau beserta kesulitan itu ada kemudahan. Jadi ayat ini setelah Allah Subhanahu wa taala menegaskan beberapa nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, Allah menegaskan ya bahwasanya pada setiap kesulitan itu sesungguhnya ada kemudahan. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengulang kalimat itu 2 kali, itu maknanya apa? Ya, ada yang memaknai bahwa itu adalah litaukid, untuk memperkuat makna yang dikandung dalam kalimat itu. Namun ada mufasir juga yang menyatakan bahwa pengulangan itu adalah pengulangan yang berbeda antara yang pertama dengan yang kedua. Karena itu penyebutan kata al-usr ya, menggunakan al-ahdiyah itu menunjuk kepada satu hal yang sama. Sementara kata yusr karena dia menggunakan isim nakiroh, dia menuju kepada 2 hal yang berbeda. Artinya apa? Artinya bahwasanya dalam satu kesulitan itu akan ada 2 kemudahan. Dan itulah seperti yang dikandung dalam sejumlah hadis di mana Rasulullah SAW diriwayatkan beliau bersabda, la yagliba usrun yusraini. Ya, tidaklah sekali-kali kesulitan itu dapat mengalahkan 2 kemudahan. Kenapa? Karena dalam satu kesulitan itu dipastikan ada 2 kemudahan. Atau dalam hadis lain diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, laukanal usru fi juhrin, kalau seandainya kesulitan itu berada dalam satu lubang, la dakhala alaihil yusr, maka kemudahan akan mengejarnya masuk ke dalam lubang itu. Hatta yukhrijahu, sampai kemudian kemudahan itu mengeluarkan kesulitan itu. Ya, ini prinsip yang penting dalam apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan juga oleh sunnah Nabi SAW, bahwasanya dalam setiap kesulitan itu ada kemudahan, yang kemudahannya itu 2 kali lipat dibanding kesulitannya, dan kalaupun ada satu kesulitan datang ke satu tempat, maka kemudahan itu akan ikut bersamanya mengejarnya untuk mengeluarkan kesulitan itu. Ini hal yang menarik sekali ya dari ayat ini. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra.
Ini. Kemudian ayat yang berikutnya ya dari surah Al-Insyirah ini, fa idza faraghta fansab, maka kalau seandainya ya, ketika kamu telah selesai dari satu urusan, fansab ya, maka lakukanlah urusan yang lain. Ada sebagian ulama yang menafsirkan ya, Imam Mujahid misalnya mengatakan idza faraghta min dunyaka, kalau kamu sudah selesai dari urusan duniamu, maka laksanakanlah urusan akhiratmu. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu hendaklah engkau menaruh harapanmu. Ini. Nah, dari ayat-ayat di surah Al-Insyirah ini kita bisa mengambil 10 prinsip penting dalam kehidupan kita. Ini kita mengambil dari sisi ininya dulu saja ya. Dari surat Al-Insyirah ini kita bisa mengambil 10 prinsip kehidupan yang bisa membawa kita, mengantarkan kita kepada kebahagiaan kehidupan di dunia ini. Dan insya Allah akan mengantarkan kepada kebahagiaan kehidupan di akhirat nanti. Apa itu prinsip yang 10 itu? Yang pertama, ya, al-aslul awal annas sa'adata biyadillah wahdahu subhanahu wa ta'ala. Dari kalimat alam nasroh, bukankah kami, kata Allah, telah melapangkan dadamu? Itu artinya pihak yang membuat kelapangan dada itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi prinsip pertama yang bisa kita ambil dari surah Al-Insyirah ini tentang prinsip-prinsip kebahagiaan itu adalah bahwasanya kebahagiaan itu, kelapangan dada itu hak prerogatif yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang makhluk pun yang bisa mempengaruhi kebahagiaan atau kelapangan dada seseorang. Jadi karena itu, kalau kita tahu bahwasanya ada prinsip bahwasanya kebahagiaan itu, kelapangan dada itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka hanya kepadanya lah pula kita meminta kebahagiaan, meminta kelapangan hati, meminta keluasan hati. Seperti doanya Nabi Musa tadi, Rabbi syrah li sadri. Ya, sebelum beliau memikul beban sebagai seorang nabi dan seorang rasul, doa pertama adalah beliau meminta kepada Allah untuk dilapangkan dadanya, diluaskan hatinya. Jadi ini prinsip yang pertama ya, bahwasanya kebahagiaan itu, kelapangan dada itu biyadillah wahdahu subhanah. Kebahagiaan itu hanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Fahuwal ladzi yashrahu la ghairuhu. Dialah Allah zat satu-satunya yang bisa melapangkan dada seseorang, bukan selain dia. Dan karena as-sa'adatu makhlukun min makhlukatihi, dan bahwasanya kebahagiaan itu hanyalah satu dari sebagian makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kebahagiaan itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bisa saja menitipkan kebahagiaan kepada siapa saja. Mungkin ada orang yang tidak punya banyak harta tapi Allah berikan kebahagiaan kepada dia. Mungkin ada orang yang tidak punya anak banyak, belum punya anak tapi Allah berikan kebahagiaan kepada dia. Mungkin ada orang yang tidak sukses karirnya, tidak mencapai puncak karirnya, tapi tetap Allah berikan kebahagiaan kepada dia. Karena kebahagiaan itu bukan diciptakan oleh makhluk, bukan diberikan oleh manusia, tetapi merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian prinsip yang kedua yang bisa kita ambil dari surah Al-Insyirah ini adalah as-sa'adatu takunu fil qalbi wa laisal aql. Bahwa kebahagiaan itu berada di dada. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu, itu artinya apa? Keluasan jiwa, kenyamanan hati, kebahagiaan itu berada di dalam dada, bukan di akal kita. Kalau ada di akal kita,
hitung-hitungan rasional kita itu akan menyebutkan kalau orang yang banyak hartanya pasti lebih bahagia dibanding orang yang tidak banyak hartanya. Orang yang sukses karirnya pasti lebih bahagia dibanding orang yang tidak sukses karirnya. Itu kalau kita menggunakan logika kita. Tapi karena kebahagiaan itu, kenyamanan itu, ketenangan itu adanya dalam hati, maka unsur-unsur yang mempengaruhi hatilah yang mempengaruhi kebahagiaan dan kenyamanan hati kita. Ini as-sa'adatu takunu fil qalbi wa laisal aql. Ini ya. Nah, yang mempengaruhi hati itu apa? Salah satunya adalah dosa-dosa kita. Ya. Jadi kalau seseorang berbuat dosa, maka di dalam hatinya itu akan dititik satu titik hitam. Ya. Kalau dia melakukan dosa lagi, dititik lagi. Terus menerus, kalau dosa berkali-kali dia lakukan, maka titik-titik hitam itu akan semakin banyak. Itu ada dalam satu hadis Rasulullah SAW ya. Dan kalau orang yang sudah seperti ini, hatinya hitam, dipastikan dia tidak akan menjadi orang yang insyirahus sadr, yang munsyarihus sadr, yang lapang dadanya, yang nyaman hatinya. Karena apa? Karena kenyamanan itu tadi adanya dalam hati kita, adanya dalam dada kita. Dan segala sesuatu yang mempengaruhi dada kita, hati kita itu, maka itu akan mempengaruhi kebahagiaan kita. Orang yang semakin berbuat baik ya terus menerus, maka hatinya akan semakin tenang, hatinya akan semakin luas, hatinya akan semakin nyaman. Ini prinsip yang kedua, bahwasanya kebahagiaan itu adanya dalam dada, bukan ada dalam kepala, di otak kita, dan bukan pula dalam fisik kita. Banyak orang yang sakit tapi hatinya tetap tenang. Banyak orang yang menanggung derita fisik tapi hatinya karena sabar dan ridho kepada Allah tetap merasa bahagia dan memiliki kenyamanan yang luar biasa. Ini prinsip yang kedua. Kemudian prinsip yang ketiga ya, bahwasanya salah satu unsur yang paling penting bagi seseorang untuk mendapatkan kebahagiaan itu adalah dengan terampuni dari dosa-dosanya. Ya. Wa wada'na anka wizrak. Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah membebaskanmu dari bebanmu, yang salah satu maknanya adalah dosa. Jadi dosa seseorang itu membebani jiwa. Ya. Karena itu salah satu syarat penting kebahagiaan seseorang adalah dengan meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya orang yang memperbanyak istighfar itu hatinya bahagia. Pernah seseorang datang kepada Hasan Al-Basri. Ya. Kemudian dia mengadukan tentang rezeki dia yang seret. Maka Hasan Al-Basri kemudian menasihati kepadanya, perbanyaklah istighfar. Kemudian ada lagi orang lain lagi datang kepada Hasan Al-Basri minta nasihat. Karena dia sudah bertahun-tahun enggak punya keturunan. Dinasihati lagi sama Hasan Al-Basri, perbanyaklah istighfar. Datang lagi orang yang lain lagi, datang kepada Hasan Al-Basri mengadukan bahwasannya kebun yang dia miliki mengalami kekeringan. Dia berharap bagaimana air bisa datang. Hasan Al-Basri sekali lagi menasihati kepada dia untuk memperbanyak istighfar. Maka murid-muridnya kaget ya. Wahai guru ya. Mengapa ada orang datang mengadukan masalah seperti ini kau nasihati istighfar? Kemudian datang lagi dengan masalah yang lain, kau nasihati dia untuk banyak istighfar, dan demikian yang lain lagi begitu pula. Maka Hasan Al-Basri kemudian membacakan ayat yang ada di dalam surat Nuh itu ya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh meminta kaumnya untuk memperbanyak istighfar ya. Karena Allah adalah zat yang Maha mengampuni. Yursilis samaa alaikum midrara. Maka Allah akan mengirimkan air dari langit dengan curah yang deras. Wa yumditkum bi amwalin wa banina. Dan Allah juga akan menganugerahkan kepada kalian anak-anak dan harta dengan istighfar itu. Jadi istighfar itu menjadi salah satu aspek yang paling penting dalam kebahagiaan seseorang. Kemudian prinsip yang keempat ya,
kebahagiaan seseorang itu salah satunya adalah dipengaruhi atau ditentukan oleh penyebutan yang baik. Jadi track record yang baik, nama yang baik itu menjadi salah satu aspek kebahagiaan seseorang. Orang bisa menjabat sebagai pimpinan satu lembaga nasional. Tapi kemudian kalau namanya buruk karena perilakunya, dipecat gara-gara melakukan satu perilaku yang buruk, maka pasti kebahagiaan itu akan hilang dari dirinya. Meskipun di depan media mungkin bilang, wah saya bersyukur, terima kasih sudah dibebaskan dari jabatan saya. Pasti itu tidak bisa. Nama yang baik itu, ya, track record yang baik itu menjadi salah satu hal paling penting bagi kebahagiaan seseorang. Tapi karena yang membuat nama yang baik itu Allah, wa rafa'na laka dzikrok, Allah yang mengangkat, meninggikan nama seseorang, meninggikan penyebutan seseorang, itu artinya apa? Kita jangan sekali-kali mencari ketinggian nama, mencari kebersihan nama itu dari orang lain. Karena apa? Yang meninggikan nama itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita karena ingin namanya baik, namanya bersih, namanya ditinggikan, lantas kita beribadah untuk itu. Bersedekah agar disebut dermawan. Disebut dermawan itu kan ketinggian nama. Tapi karena wa rafa'na laka dzikrok, kami kata Allah yang meninggikan namamu, maka yang meninggikan nama itu Allah. Jadi kalau kita beraktivitas, ya, tujuan kita adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah begitu, dialah, ya Allah lah yang nanti akan melakukan pembersihan nama kita, meninggikan nama kita, ya. Bukan kita mencari ketinggian nama dari manusia dalam aktivitas kita, dalam aktivitas ibadah kita. Ini, ya. Jadi prinsip yang keempat sekali lagi adalah kebersihan nama, ya, ketinggian nama, penyebutan yang baik itu adalah salah satu unsur penting kebahagiaan kita. Tapi sekali lagi, penyebutan yang baik, agar kita disebut baik itu bukan kita dapatkan dengan cara kita riya, ya, beramal untuk mendapatkan penyebutan baik dari orang lain, tetapi kita beramal ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangan Allah lah yang akan bekerja membersihkan nama kita, meninggikan nama kita. Itu prinsip yang keempat. Yang kelima, prinsip yang kelima adalah ma khalaqallahu usron bila yusrin. Allah itu tidaklah menciptakan kesulitan kecuali ada kemudahan bersamanya. Nah, kalau orang sudah memahami prinsip ini, pasti ya kehidupannya tidak akan terbebani dengan berbagai macam kesulitan yang dia alami. Karena apa? Karena dalam semua kesulitan itu ada kemudahan. Itu prinsip yang kelima. Prinsip yang keenam, ya, al-aslus sadis, al-yusru yang zilu fi lahdati nuzulil usri. Kemudahan yang ada bersama dengan kesulitan itu, dia datang pada saat yang bersamaan di mana kesulitan itu turun. Ya, jadi kalau orang hanya mengatakan dalam kesulitan ada kemudahan, tapi kapan kemudahan itu ada? Nah, ini ditegaskan dalam prinsip yang keenam, bahwasanya kemudahan itu akan datang bersamaan, ya, dengan kesulitan itu datang. Masalahnya kita tahu atau tidak cara melihatnya. Begitu kita bres karena kecelakaan, ya, kalau kita langsung berpikir, ya, inna ma'al usri yusra, itu pasti, ya, kecelakaan itu tidak akan dengan mudah, ya, menggerogoti ketenangan hati kita. Karena apa? Karena bersama dengan kecelakaan itu, kalau kita langsung paham, ya, bagaimana menanggapinya, secara langsung pula, ya, kita bisa meraih ketenangan itu, kebahagiaan itu pada saat itu pula. Ini, itu yang keenam. Kemudian prinsip yang ketujuh, ya, kullu usrin ma'ahu yusroni. Nah, menariknya lagi adalah setiap kemudahan yang datang bersama kesulitan itu, kemudahan itu volumenya 2 kali lipat daripada kesulitan itu, ya. Kullu usrin ma'ahu yusroni. Setiap satu kesulitan akan datang bersamanya, yang datangnya tadi pada saat bersamaan dengan kesulitan itu 2 kemudahan. Jadi ada 2 kali lipat dari kesulitan yang ada. Karena inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kemudian yang ke-8, ya, prinsip yang ke-8, ya, untuk mencapai kebahagiaan yang diajarkan dalam surah Al-Insyirah itu adalah
istithmarul faraghi min usulis sa'adati. Bahwasanya kemampuan kita untuk memanfaatkan waktu kosong kita itu adalah salah satu di antara prinsip-prinsip penting untuk mencapai kebahagiaan. Jadi orang yang mampu mengisi waktunya dengan kegiatan-kegiatan yang positif, itulah orang-orang yang jiwanya itu akan terus berkembang, merasa nyaman, merasa puas dengan kehidupannya. Kalau kita tidak mampu memanfaatkan waktu kosong kita, dipastikan ya rasa kepuasan diri, ya, rasa kenyamanan diri itu berbeda dengan orang yang mampu memanfaatkan waktu-waktunya. Makanya tadi fa'idza faraghta fangsab, kalau sudah selesai satu aktivitas yang satu, lakukanlah yang lain yang bermanfaat pula. Habis bekerja keras, kemudian jalan-jalan sama keluarga, menyenangkan anak dan istri, membahagiakan keluarga, itu bagian dari fa'idza faraghta fangsab. Ya. Itu. Ya. Kemudian prinsip yang ke-9, ya, al-ibadah. Ya, ini. Dari kata fansop tadi sudah kita jelaskan sekilas meskipun cuma secuil saja. Sebagian mufasir mengatakan fa'idza faraghta, kalau kamu sudah selesai urusan duniamu, fansop, maka kerjakanlah urusan akhiratmu. Jangan ngurusi dunia terus. Ini artinya apa? Salah satu faktor penting bagi kita untuk mendapatkan kenyamanan hati, mendapatkan kelapangan jiwa, mendapatkan kebahagiaan itu adalah dengan memperhatikan ibadah-ibadah kita. Jangan sampai ya kita kerja keras banting tulang ya, mencari rezeki, ya dapat gaji banyak, dapat bonus banyak, tapi melupakan ibadah, menyisihkan sebagian dari harta itu untuk ibadah kita. Nah itu orang-orang yang lupa seperti itu dipastikan ya kelapangan hatinya itu tidak akan mampu menyamai orang-orang yang memperhatikan ibadah-ibadahnya. Ini ai akbil ala taati wal ibadah, fansab ai akbil ala taati wal ibadati. Wal ibadatu hiya bawabus sa'adah al kubra. Dan ibadah itu merupakan gerbang kebahagiaan yang paling besar. Wa kullu man zadaka ibadah zadaka sa'adah. Dan siapapun orang yang bertambah ibadahnya pasti bertambah kebahagiaannya. Itu ada satu kalimat yang diucapkan oleh Ibnu Taimiyah. Itu beliau mengatakan man aradas sa'adatal abadiyata falyalzam atabatal ubudiyah. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan yang abadi, maka hendaklah dia berkomitmen untuk terus ya dengan ibadah dia. Yang terakhir prinsip ya ke-10 kebahagiaan seseorang itu adalah al-ikhlasu fi sarfi wujuhi raghabati lillahi ta'ala wahdah. Jadi mengikhlaskan, memurnikan tujuan dari segala hal yang kita lakukan itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini diambil dari ayat yang terakhir, wa ila rabbika farghab. Jadi orang yang berbahagia itu adalah orang yang meletakkan keinginan-keinginannya, meletakkan harapan-harapannya, meletakkan tujuan-tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ya beraktivitas untuk manusia itu pasti ya ada yang senang, ada yang tidak. Ya. Orang itu ada yang benci, ada yang suka. Kita kadang-kadang berbuat baik, ada orang yang ngedumel, ada orang yang enggak suka, ada orang yang mencela kita. Wa man dzalladzi turda sajayahu kulluha. Bukan itu ya. Ada satu syair ya yang ya wa man dzalladzi turda sajayahu kulluha. Mana ada orang yang segala perbuatannya itu bisa membuat orang lain itu ridho semuanya? Pasti tidak ada. Ya, karena itu kalau kita ingin bahagia, kita ingin hati kita tenang, hati kita lapang, maka hendaklah kita berikhlas dalam ibadah kita, ya, memurnikan tujuan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan menggantungkan semua harapan, menggantungkan semua keinginan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini saja kajian pada pagi hari ini. Silakan jika ada yang ingin bertanya atau menyampaikan pandangannya sebelum kita tutup.
Saya mohon izin Pak Dayat, aku nunjuk lebih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Saya mungkin agak menyimpang sedikit dari materi, tapi ada kaitannya. Dengan kemajuan digital sekarang ini Pak, apalagi ada terbaru ada IA itu, membaca Quran Pak. Saya kemarin menyimak salah satu Ustadz bahwa pada saat kita nanti meninggal, salah satu yang akan mengawal kita adalah Al-Quran. Nah, kembali ke digital tadi, apakah dengan kemajuan sekarang Pak, saya tidak tahu 10 tahun yang akan datang, bahwa dengan membaca Quran dengan HP ini sama enggak dengan membaca Quran dengan ada yang ini? Itu saja pertanyaan dari saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertanyaannya, apakah membaca Al-Quran dari HP sama kualitasnya dengan membaca dari mushaf begitu? Wallahu a'lam bishawab. Ya, tapi mestinya tidak ada bedanya. Apa yang membedakan? Yang membedakan itu adalah kalau orang membaca dari hafalan dengan membaca dengan ada mushaf itu beda. Menurut para ulama lebih banyak pahalanya kalau dia sambil membaca, melihat. Kenapa? Karena dia menggunakan menggunakan indera yang lebih banyak, ya, menggunakan otaknya, menggunakan lisannya, dan sekaligus menggunakan matanya. Jadi para ulama dulu meskipun mereka hafal Al-Quran, mereka itu juga menyempatkan waktu-waktunya untuk membaca dari mushaf. Ya, baik mushaf itu dalam bentuk buku maupun dalam bentuk HP. Wallahu alam saya tidak tahu, tetapi rasa-rasanya tidak ada bedanya. Karena sama-sama ada tulisannya. Selama itu ada tulisannya, ya, tertulis di situ, ya sama hukumnya dengan apa yang ada di mushaf. Hanya saja yang di sini tertulis di atas benda seperti ini, yang satu lagi tertulis di atas kertas seperti ini. Jadi mestinya tidak ada bedanya. Ya. Tapi yang membedakan itu misalnya tadi, kalau dalam pembahasan para ulama dulu itu, apakah orang yang membacanya dengan menghafal, itu dengan yang membaca, itu sama atau tidak? Mereka mengatakan pahalanya berbeda. Orang yang membaca sambil melihat, ya, bin nadhar, itu pahalanya lebih banyak dibanding orang yang membaca dengan hafalan. Jadi misalnya kita hafal, kita habis sholat atau habis baca itu bagus banget. Ya. Tapi ya, sempatkanlah juga untuk membaca sambil nadhar, sambil melihat kepada mushaf. Baik mushaf itu di buku, di lembar tertulis maupun yang ada di HP. Ya, karena itu menambah jumlah panca indera kita yang melakukan aktivitas membaca itu. Ini. Jadi para ulama dulu sekali lagi, mereka meskipun hafal Al-Quran, mereka tidak terus udah baca aja sambil nggak lihat gitu. Ya mungkin ada saat-saat itu sambil berkendara atau apa, tapi ada saatnya mereka membaca betul, ya, melihat mushaf yang ada di hadapan mereka. Allah alam bishawab. Jelas Pak ya? Ya. Jadi kalau boleh disimpulkan Ustaz, itu istilah lapang dada itu ya lapang hati ya Ustaz ya. Kalau lapang dada kan rongganya besar gitu kan kalau kita pikir secara fisik. Tapi ini lapang hati. Lapang hati itu ini kan sikap kita ya. Karena kalau lapang dada itu banyak banget itu kalau kita definisikan, menerima qada dan qadar, sabar, ikhlas, memaafkan, banyak sekali deskripsinya. Jadi memang sangat luas itu Ustaz ya. Atau mungkin bisa dideskripsikan yang singkat padat, apa sih yang dimaksud dengan lapang dada itu? Terima kasih Ustaz. Iya, kalau mau katanya singkat di lapang dada itu Pak. Itulah kata yang dipakai dalam Al-Quran itu, ya, insyirahus sadr. Ya. Dan itu pula yang dikatakan Nabi Musa tadi, ya, seperti dalam tadi yang dibaca Imam tadi, Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Ya kalimat itulah yang digunakan oleh Al-Quran itu yang yang bermakna tentang tadi,
kelapangan hati, kenyamanan, kesabaran, ya, ketenangan, keyakinan penuh, ya, tidak ada keraguan-raguan. Itulah kalau mau disingkat katanya yaitu insyirahus sadr dalam bahasa Arabnya atau syarhus sadr, atau kelapangan dada. Itu maknanya bisa bermacam-macam. Dan karena itulah pura bahasa itu yang digunakan Al-Quran. Rabbi syrah li sadri, kata doa Nabi Musa. Dan dalam surat ini, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah meluaskan, melapangkan dadamu wahai Nabi Muhammad. Dan kata lapang dada tadi ditafsirkan luas sekali. Ada yang menyebutkan wahyu itu juga bagian dari yang melapangkan dada. Ada yang menyebutkan ilmu, ya. Ada sikap baik, ya. Ketenangan, kekuatan, itulah. Jadi sekali lagi kalau ditanya disimpulkan atau diringkaskan dalam satu kalimat yang padat, yaitu lapang dada. Dan itulah yang digunakan dalam Al-Quran. Ya, alam nashrah laka sadrak. Nah, kata lapang dada itu sekali lagi itu menunjukkan bahwasanya ketenangan itu ada di sini, bukan di sini. Ya, bukan di sini. Ya, dompet, bukan di tempat yang lain, tapi di sini. Ya, itu. Jadi target kita, tujuan kita ya ini, melapangkan ini. Ya, kalau ini udah lapang, tenang ya. Punya istri misalnya, punya pasangan, istrinya sedikit bawel, tenang ya udah. Jadi omelin istri, ya ini bagian dari cara menghapus dosa saya. Oh, tenang. Ya. Yang ketawa kayaknya. Enggak Pak, canda Pak. Ya, punya suami, ibu-ibu ya agak gimana gitu, ya udah. Kalau diterima dengan lapang dada, enggak ada itu rasa benci, ya sudah diterima dengan keikhlasan, dengan tujuan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya. Nah, ini sebelum ditutup, mungkin saya juga dalam kesempatan kali ini ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, karena kemungkinan ini adalah pertemuan terakhir yang bisa saya hadiri dalam majelis ini, karena insya Allah saya dalam waktu dekat akan pindah ke lain tempat. Jadi mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, dan terima kasih atas segala sambutan dan kebaikan Bapak Ibu semuanya. Ya. Saya mau ke ke salah satu negara di Arab lah. Insya Allah akan pindah ke situ. Ke Abu Dhabi insya Allah ya.